Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNBT tentang pengetahuan kuantitatif dengan subpokok bahasan bangun ruang. Soal-soal yang ditampilkan dalam video ini merupakan tipe soal asli yang sudah pernah keluar di UTBK dan semoga bermanfaat, semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun ini dan semoga pula dapat diterima sesuai dengan jurusan PTN yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya ya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Dan biasakan untuk selalu berdoa sebelum belajar. Sekarang kita mulai untuk soal nomor 1 tentang jarak titik ke titik pada kubus. Pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika P terletak pada perpanjangan rusuk CG, sehingga CG banding CP sama dengan 2 banding 3. Maka jarak titik A ke titik P adalah. Kita misalkan gambar kubusnya seperti ini dengan panjang rusuknya 6. Kemudian pada perpanjangan CG, kita buat titik P di sini. Setelah itu kita tarik garis dari titik A ke titik P. Berikutnya kita cari panjang CP, yaitu dengan menggunakan perbandingan CG banding CP sama dengan 2 banding 3. Ya. Berikutnya CG-nya 6, jadi 6 per CP sama dengan 2 per 3. Dari sini diperoleh CP-nya 6 kali 3, 18 dibagi 2, 9. Jadi CP-nya 9. Selanjutnya kita tarik garis dari A ke C. Ini merupakan garis diagonal bidang. Untuk kubus, panjangnya sisi kali akar 2. Sisinya 6. Kita kalikan akar 2 jadi 6 akar 2. Nah, sekarang sudah membentuk segitiga ACP ya, siku-siku di C. Dan garis AP-nya merupakan sisi miring. Kita dapat mencarinya dengan menggunakan dalil Pitagoras ya. Jadi AP sama dengan akar AC kuadrat tambah CP kuadrat. AC-nya 6 akar 2 dikuadratkan tambah CP-nya 9 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat ini sama dengan 72 ya, ditambah 81. Dan diperoleh hasilnya akar 153 ya. Jadi jawabannya D. Lanjut soal yang kedua, jarak titik ke garis pada kubus. Diketahui kubus KLMN PQRS dengan panjang rusuk 6 cm. Titik A terletak pada rusuk SR dengan perbandingan SA banding AR sama dengan 2 banding 1. Jarak titik M ke garis AN adalah. Kita misalkan bentuk kubusnya seperti ini dan panjang rusuknya 6 cm. Kemudian titik A terletak pada rusuk SR. Kita misalkan di sini ya. Ini karena perbandingannya SA-nya 2 jadi agak lebih lebar ya. Kemudian AR-nya 1. Kemudian untuk mencari panjang garis AR ini, karena angka perbandingannya 1, jadi AR-nya sama dengan 1 dibagi jumlah perbandingannya. 2 tambah 1, 3. Sepertiga kemudian dikali panjang rusuknya 6. Sepertiga kali 6 sama dengan 2. Jadi AR-nya 2, SA-nya ini tinggal kita kurangkan saja. 6 kurangi 2 yaitu 4. Atau dengan cara perbandingannya SA sama dengan 2 per 2 tambah 1, 3 ya. 2 per 3 dikali 6 sama dengan 4. Berikutnya kita tarik garis dari N ke A. Kemudian jarak titik M ke garis AN. Artinya dari titik M ini kita tarik garis tegak lurus ya ke garis AN. Nah, misalkan titik O tegak lurus. Berikutnya kita buat garis bantu dari M ke A. Kita sederhanakan segitiga ANM ini. Ini sebagai titik A, dan ini titik O, titik N, dan titik M. Selanjutnya, kita cari panjang garis AN. AN-nya itu yang ini. Artinya kita tinjau segitiga siku-siku NSA ya. Jadi AN-nya sama dengan akar NS kuadrat tambah SK kuadrat. NS-nya 6,
SA-nya 4. Jadi akar 6 kuadrat tambah 4 kuadrat. 36 ditambah 16 sama dengan akar 52 ya. Ini akar 52. Selanjutnya kita cari panjang garis AM. AM-nya ini segitiga siku-siku ARM. Itu akar AR kuadrat tambah RM kuadrat. AR-nya 2, RM-nya 6. Jadi akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat, 4 ditambah 36. Sama dengan akar 40. M-nya akar 40. Sedangkan MN-nya ini merupakan rusuknya ya, yaitu 6. Nah, karena segitiga ini adalah segitiga sembarang, yaitu semua sisinya tidak sama panjang, maka salah satu cara untuk mencari panjang garis MO atau garis tinggi ini, kita gunakan aturan kosinus. Misalkan kita cari kosinus sudut A di sini ya, yaitu cos A sama dengan sudut A ini diapit oleh sisi AM dan sisi AN. Jadi dua sisi ini kita jumlahkan kuadrat. Jadi AM kuadrat tambah N kuadrat dikurangi dengan kuadrat sisi di depan sudut. Itu MN kuadrat. Kemudian dibagi 2 kali AM kali AN. Masukkan nilai AM-nya akan 40 dikeluarkan jadi 40 ditambah 52 kemudian dikurangi 6 kuadrat 36. Dibagi 2 kali akar 40 kali akar 52. Sampai sini jelas ya. Selanjutnya kita selesaikan. 40 tambah 52 dikurangi 36. Ini sama dengan 56. Kemudian dibagi 2 kali akar 40 kita sederhanakan ya. Jadi 2 akar 10. Akar 52 disederhanakan jadi 2 akar 13. Dan hasilnya 2 kali 2 4 kali 2 8. 56 per 8 sama dengan 7 ya. 7 per akar 130. Ini nilai kosinus sudut A-nya. Selanjutnya kita cari sin A-nya. Akar 130 ini kita kuadratkan. Dikurangi dengan 7 yang pembilangnya kita kuadratkan juga. 130 dikurangi 49. Hasilnya kan 81. 81 kalau di akar sama dengan 9. Jadi 9 itu pada pembilang yang di sininya dibagi penyebutnya sama. Akar 130. Jadi nilai sin A-nya 9 per akar 130. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari panjang garis MO atau garis tinggi ini. Yaitu MO sama dengan AM ya, sisi miringnya ini dikali dengan sin A-nya. AM-nya akar 40 dikali sin A-nya 9 per akar 130. Nah, kemudian 0 ini bisa coret ya walaupun dalam akar. Akar 4 kan 2 dikali 9 18. Jadi 18 per akar 13. Dirasionalkan jadinya 18 per 13 kali akar 13. Jelas ya, jadi jawabannya E. Lanjut soal yang ketiga tentang tangan sudut antara dua garis. Diketahui kubus ABCDFGH, jika P adalah titik pada perpanjangan HG sehingga HP banding HG sama dengan 3 banding 2. Maka tangan sudut antara garis AP dan HB adalah. Kita misalkan bentuk kubusnya seperti ini. Dan untuk panjang rusuknya dari soal tidak diketahui ya. Kemudian titik P berada pada perpanjangan HG. HG-nya ini titik P-nya kita misalkan di sini. Dengan perbandingannya HP-nya 3, HG-nya 2. Untuk memudahkan kita misalkan saja HG-nya ini sesuai dengan perbandingannya ya 2. Sehingga HP-nya di sini 3, maka GP-nya 1. Jadi 2 tambah 1, 3. Kemudian sudut antara garis AP. Garis AP-nya ini garis merah ya. Dan HB-nya ini kita misalkan sebagai garis biru. Nah, selanjutnya untuk mencari sudut antara garis AP dan HB ini adalah sudut alfa ini ya. Bisa juga sudut yang di atas ini karena berseberangan dalam. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa sudutnya tidak yang ini saja ya atau yang ini? Nah, untuk membuktikannya lebih detail, kita perpanjang rusuk AB-nya ini ke sini. Nah, sebagai titik Q ya. Jadi panjang BQ sama dengan panjang HB. Nah, garis HB ini kita proyeksikan menjadi PQ. Sehingga sudut antara AP dan HB dalam hal ini diwakili oleh PQ adalah sudutnya ini.
Jadi kedua ujung garis kita sambung ya. Maka sudutnya terbukti sama yaitu besarnya alfa ya. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang AP kita butuh garis bantu yaitu AH. Nah, AH ini merupakan diagonal bijang yang panjangnya rusuk kali akar 2. Nah, di sini tadi kita misalkan panjang rusuknya 2, maka AH-nya 2 akar 2. Nah, setelah itu kita cari panjang garis AP. Kita tinjau segitiga AHP, siku-siku di H. Jadinya AP sama dengan akar AH kuadrat tambah HP kuadrat. AH-nya 2 akar 2 dan HP-nya 3. Ini sama dengan 8 tambah 9 ya, akar 17. Akar 17. Berikutnya untuk PQ ini sama dengan HB, diagonal ruang. Diagonal ruang sama dengan rusuk kali akar 3. Nah, berarti PQ-nya 2 akar 3. Selanjutnya HG sama dengan AB, yaitu 2. Kemudian PQ sama dengan HP, berarti 2 tambah 1. PQ-nya 3. Nah, dari sini kita tinjau segitiga APQ, di mana AP-nya akar 17, PQ-nya 2 akar 3, dan AQ-nya 5. Setelah itu kita gunakan aturan kosinus untuk mencari besarnya sudut alfa, yaitu cos alfa sama dengan AP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Dan dikurangi AQ kuadrat. Dibagi 2 kali AP kali PQ. Masukkan nilainya. AP-nya tadi akar 17 ya, dikurangi jadi 17. Ditambah 2 akar 3 kuadratnya 12. Dikurangi 5 kuadratnya 25. Dibagi 2. Akar 17 kali 2 akar 3. Hasilnya 4 dibagi 4 kali akar 51. Disederhanakan sama 1 per akar 51. Nah, itu kita cari nilai sin alfanya. Akar 51 dikurangi 51 dikurangi 1 kuadrat. Jadi hasilnya 50. 50 di akar. Di akar 50 per penyebutnya sama akar 51. Nah, setelah itu kita cari tangen alfanya yaitu sin alfa dibagi cos alfa. Ini kalau penyebutnya sama kan tinggal coret aja. Jadi sama saja dengan akar 50 per 1. Sama dengan akar 50. Akar 50 dijabarkan sama dengan akar 25 kali 2 atau 5 akar 2. Sampai sini jelas ya. Jadi jawabannya 5 akar 2 yaitu E. Oke, demikian pembahasan latihan soal UTBK SNBT. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.